Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh bangun dan berada dalam kondisi yang baik. Sungguh-sungguh karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih kami akan menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-20. Kalau Bapak Ibu ada waktu dan kesempatan, dapat membaca sampai dengan ayat yang ke-25. Karena ini satu narasi yang utuh. Jadi kalau kita baca seharusnya sampai ayat 25, tetapi untuk menghemat waktu saya baca satu ayat saja. Jadi kita bisa pause dulu dan kemudian kita baca ayat Alkitab sampai selesai karena hanya sekitar 6 ayat saja. Ulangan pasal 6 ayat 20, saya akan baca ayat 20 saja. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Selanjutnya dalam ayat ini sampai ayat 25 dijelaskan mengenai orang Israel harus mengisahkan tentang Allah kepada keturunan atau anak-anak mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saya sebut dengan mengisahkan Allah. Nah saudara yang diberkati Tuhan, sampai hari ini kalau saya tidak salah hitung, kurang lebih 15 atau sampai 16 tahun saya menjadi anak rantau. Biasanya saya pulang ke rumah 1 tahun atau 2 tahun sekali. Setiap saya pulang ke rumah ada satu kebiasaan yang biasanya saya lakukan bersama dengan orang tua saya. Yakni saya mendengar kisah hidup mereka. Dari mereka masih pacaran, sampai mereka menghidupi 3 orang anak mereka. Nah saudara, bahkan ketika mama saya meninggal, sudah beberapa tahun yang silam, tetapi saya dan papa meneruskan kebiasaan ini, mengisahkan tentang sejarah mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka menceritakan tentang kisah mereka, saya memberikan perhatian dengan sangat serius, termasuk melihat ekspresi wajah mereka. Di dalam ekspresi mereka terkadang terlihat sedih, terkadang senang, dan tidak jarang mereka memancarkan rasa haru. Satu hal yang selalu menjadi kesimpulan dalam pembicaraan kami adalah semua karena Tuhan yang bekerja dan menuntun hidup mereka. Hal ini kemudian saudara-saudara menjadi motivasi bagi saya bahwa jika Tuhan menyertai mama dan papa, maka Tuhan yang sama akan menyertai dan memelihara kehidupan saya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, mengisahkan tentang Allah kepada anak-anak kita atau kepada orang yang kita kasihi bukan sekedar pilihan, tetapi sebuah perintah. Dalam firman Tuhan yang kita baca, dan kalau kita baca seterusnya sampai ayat 25, Musa memerintahkan orang Israel untuk mengisahkan kepada anak-anak mereka tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah dalam sejarah Israel. Mengapa Israel diperintahkan untuk menceritakan tentang Allah kepada anak-anak mereka? Agar keturunan bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, agar mereka menaati firman Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengisahkan Allah bukan hanya sekedar menambah pengetahuan semata tentang Allah, tetapi memperkenalkan Allah yang luar biasa itu kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka dapat berelasi dengan Allah. Mengisahkan Allah berarti mengajak orang lain untuk melibatkan hidupnya di dalam pemeliharaan Allah. Mengisahkan Allah berarti kita mewariskan iman kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita perlu mengingat dengan hati-hati dan dengan begitu jelas, dan jangan pernah kita lupakan bahwa tidak ada pemberian yang paling berharga
kepada anak-anak kita atau kepada orang yang kita kasihi selain kisah hidup atau perjalanan iman kita bersama dengan Allah. Dengan mengisahkan Allah, kita sedang membuat jejak-jejak langkah iman untuk ditapaki oleh orang-orang yang kita kasihi. Mengisahkan tentang Allah berarti kita rindu melihat Allah bekerja dengan luar biasa di dalam diri anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita tidak lupa untuk mengisahkan Allah kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada orang yang kita kasihi. Kisahkanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan biarkan semua kisah tentang Allah itu yang kita ceritakan menjadi bibit-bibit iman yang tertanam di dalam hati mereka dan kemudian bertumbuh dengan subur. Dan kemudian orang-orang yang mendengarnya diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan untuk berbagi sejarah hidup kami bersama dengan Engkau kepada orang-orang yang kami kasihi. Karena dengan demikian, kami bukan hanya mewariskan hal-hal yang fana, tapi kami mewariskan iman yang luar biasa kepada Allah yang luar biasa itu. Tolong kami ya Tuhan agar pembicaraan kami dengan orang-orang yang kami kasihi adalah pembicaraan tentang Engkau. Bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Sehingga kehidupan anak-anak orang-orang yang kami kasihi ketika mendengar tentang Engkau yang besar. Hidup mereka boleh mengalami, boleh mengenal, dan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh menggunakan hari-hari yang Tuhan percayakan untuk mengisahkan tentang Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.